prakteknya umat Islam gak ada yang benar. Contoh kayak kejadian kemarin, orang bejat itu, apakah itu sesuai dengan syariat agama Islam? Gak ada ajaran Islam yang bilang begitu. Astaghfirullahaladzim, nasallallahu alaihi wasallam. Gak ada, itu sudah keluar jauh dari koridor syariat. Apakah lantas dia mewakili Islam itu sendiri? Enggak dong, sangat tidak mewakili Islam. Yang paling benar adalah kita menilai sesuatu bukan berdasarkan pelakunya, tetapi berdasarkan Islamnya. Walaupun pada hakikatnya termasuk di antara perkataan para ulama, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup, atau dalam artian justru malah gak kelihatan Islam. Gara-gara tindakan orang-orang muslim, gara-gara orang-orang Islamnya, bukan gara-gara Islamnya. Terus Khabib ya yang bilang ya, Khabib juga bilang kalau bahwasanya orang-orang yang di luar agama Islam itu gak akan baca Al-Quran dan Sunnah. Mereka membaca kamu sebagai orang yang menganut agama Islam. Jadi ketika berbicara mengenai perempuan nih Gang, untuk melawan tindakan diskriminasi yang ada, kita perlu bahas beberapa hal yang sepertinya agak sensitif, tapi perlu banget buat kita senggol, wajib disenggol, ya, wajib banget buat disenggol. Begini, kita menganggap bahwasanya perempuan di dalam perspektif banyak banget orang-orang Muslim ya, menganggap bahwasanya tugas perempuan itu pada hakikatnya ya cuman begitu, seakan-akan yang paling salihah di dunia adalah mereka yang bisa melayani suaminya di ranjang dan di dapur. Seakan-akan tolak ukurnya cuma dua. Kalau bisa melayani suaminya di ranjang dan di dapur, dua doang, ranjang dan di dapur, sudah pasti baginya surga. Karena kan tugas perempuan hanya apa? Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Oh, sumur? Sumur cuci piring. Oh iya, dapur, kasur, sumur. Iya, agak banyak ya, hal semacam itu. Nah, dapur, kasur, sumur ini seakan-akan tolak ukur perempuan, kesolehan seorang perempuan hanya dari tiga hal. Kok dipersempit? Kita gak lihat bagaimana para ulama-ulama perempuan di zaman dahulu. Kita gak lihat orang-orang hebat zaman dahulu yang mereka itu perempuan. Hari ini kita kekurangan sosok-sosok perempuan, ulama perempuan. Saya gak bilang perempuannya, perempuan sebagai saintis ya. Nih Gam, perempuan sebagai saintis banyak Gam, ilmuwan perempuan banyak Gam. Tapi ulama perempuan yang benar-benar ulama, bukan cuma modal terkenal, bisa dihitung sama jari, bisa dihitung pakai jari. Saya gak bilang gak ada, tapi bisa dihitung pakai jari. Nah, kehadiran perempuan-perempuan ini itu pada hakikatnya Gam, banyak sekali perspektif-perspektif yang sangat keliru. Contoh, seakan-akan tugas pokok perempuan itu adalah memasak, cuci piring, ngelakuin perkara-perkara yang ada di rumah. Seakan-akan hanya itu doang. Pada hakikatnya kalau kita tinjau dari perkataan para ulama itu menyikapi ini terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya wajib ya ketika suaminya mampu, ingat, wajib bagi seorang suami, ini di luar daripada kebiasaan Anda di rumah. Ingat, ini di luar daripada kebiasaan Anda di rumah. Kalau kebiasaan Anda di rumah seperti itu ya sudah, biarkan. Kalau kita kembalikan ke hukum, seorang suami itu pada hakikatnya, ini pendapat ulama yang pertama, ketika dia mampu, wajib menghadirkan sosok pembantu di rumah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah ini pada hakikatnya bukan tugas utama seorang perempuan. Nah, kaget gak para penonton di sini? Kaget. Sebab di dalam bayang-bayang kita bahwasanya tugas utamanya perempuan itu kalau udah ada di rumah, ya sudah ke sana. Nah, itu pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, itu meninjau bagaimana keadaan perempuan ini sebelum menikah. Contoh, ketika perempuan ini dahulu ketika tinggal bersama orang tuanya, itu hidup gak pernah dilayani, dalam artian hidup tidak pernah dilayani, maka setelah menikah, ya sudah, laki-lakinya boleh bilang, ya sudah ya, kamu pekerjaan-pekerjaan rumah di sini kamu yang kerjakan. Namun ketika sebelum dia
ketika dia bersama dengan orang tuanya, ternyata dia biasa dilayani, si perempuan ini biasa dilayani oleh pembantu, maka ketika suaminya mampu setelah menikah, wajib bagi suaminya menghadirkan seorang pembantu. Ini kan menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak boleh sama sekali ketika seorang suami itu gimana sih bahasanya? Istri gak boleh lebih susah ketika sudah bersuami. Ini bahasanya. Istri gak boleh lebih susah daripada ketika setelah bersuami. Walaupun pada hakikatnya semua kaidah-kaidah itu kembali ke kaidah taat kepada suami. Taat kepada suami. Tapi kita keluarkan daripada itu. Sehingga ya, selama 1000 tahun perempuan-perempuan, istri-istri, ibu-ibu kita yang melayani pekerjaan-pekerjaan rumah, itu adalah hal yang wajib banget buat diapresiasi. Ibu-ibu rumah tangga yang ngepel, yang bersihin-bersihin rumah, yang cuci-cuci piring, semuanya. Itu kan bukan tugas utama, bukan tugas pokok pada hakikatnya. Itu wajib banget buat diapresiasi. Kenapa wajib diapresiasi? Sebab bukan hal wajib. Saya paling kesal gak ketika bertemu sama orang yang tolak ukur solehnya itu sholat atau enggak. Kayak gini, soleh banget ya. Loh kenapa soleh? Kok bisa? Dia sholat 5 waktu. Loh, bukan itu bare minimum ya? Emang kewajiban utama ya bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim. Jadi ya sudah, gak perlu diapresiasi. Hal yang wajib gak perlu diapresiasi. Sehingga seluruh perempuan-perempuan yang hidup selama beribu-ribu tahun yang melakukan tindakan-tindakan hal semacam ini, itu wajib banget buat apresiasi. Dan kita selama beribu-ribu tahun mengamini dan menganggap bahwa barometer kesolehan seorang perempuan itu cuma dari 3 hal tadi: dapur, suku, kasur. Walaupun pada hakikatnya fitrah seorang laki-laki, fitrah seorang perempuan itu apa aja? Kemarin Mbak Najwa bilang apa? Menstruasi. Aduh lupa, intinya begitulah. Fitrahnya ke sana, arahnya ke sana gitu. Walaupun di sana ketika sudah bersuami tentunya kehidupan akan berbeda. Tentunya kita nggak perlu lagi menutup mata. Kita nggak perlu lagi menutup mata. Nah, jadi ada beberapa lagi, itu kritik yang pertama. Kritik yang kedua, Islam memang tidak pernah ya melarang seorang wanita untuk berkarir bahasanya. Selama itu dengan koridor-koridor syariat. Begitu pula laki-laki. Ketika seorang laki-laki pun berkarir, ada kaidah-kaidah syariat yang harus diterapkan. Ya, sebagaimana seorang laki-laki ketika akan bekerja atau berkarir itu terikat dengan syariat, tentunya perempuan yang akan berkarir, bekerja juga terikat dengan syariat yang telah ditetapkan. Begini, lebih daripada itu, namun jangan pernah menganggap remeh sosok ibu rumah tangga. Bukan berarti ketika ada ibu rumah tangga itu menandakan bahwasanya ibu rumah tangga ini sifatnya posisinya lebih rendah daripada ibu yang berkarir. Ini perlu banget kita ubah mindset kita. Ini ternyata ada seorang ibu, ada seorang wanita yang sudah menjadi profesor, doktor, tapi ujung-ujungnya apa? Dia hanya menjadi sosok ibu rumah tangga. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang, percuma ya dia jadi profesor, doktor. Enggak percuma. Sejak kapan hal semacam ini menjadi percuma? Enggak. Sebab dia akan menjadi ibu yang akan mendidik anak-anaknya, yang anak-anaknya akan menjadi generasi masa depan yang akan mengubah pandangan dunia terhadap kita. Jadi jangan dianggap bahwasanya ketika dia sudah menjadi sosok ibu rumah tangga itu bakalan bahasanya? Itu posisinya lebih rendah daripada perempuan yang bekerja. Enggak. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibu yang bekerja ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ibu yang tinggal yang menjadi sosok sebagai ibu rumah tangga juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga kedua-duanya ini patut banget buat kita lihat dari sisi yang berbeda berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Ini ada cerita. Ada seorang laki-laki dia itu bekerja penat gitu. Lalu ketika masuk ke rumahnya dia melihat istrinya sedang duduk-duduk
duduk-duduk santai. Terus suaminya tiba-tiba bertanya ke istrinya dengan tujuan untuk mengejek. Ada kamu kerjanya gini doang. Ngerti? Ada kamu kerjanya gini doang. Kamu gak tahu aku di luar capek gini. Keesokan harinya ketika suaminya keluar lalu dia pulang, dia menemukan di rumahnya ada tanah di atas karpet, coklat bertebaran, anaknya nangis gak karuan. Terus intinya semua barang-barang yang ada di rumah itu piring-piring semuanya kotor. Intinya rumah itu berantakan, rumahnya benar-benar berantakan, full makanan gak ada. Lalu suaminya nih kaget, loh gimana ini? Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba rumah seberantakan ini? Gitu. Kok tiba-tiba rumah menjadi seberantakan ini? Ketika si suaminya tadi itu masuk ke kamarnya, dia mendapati istrinya sedang tidur-tiduran lehai-lehayan lagi baca buku. Suaminya bilang, "Hei, apa yang kamu lakukan? Lihat ini, rumah kita apa yang terjadi?" "Enggak mas, aku memutuskan buat meliburkan diri aku. Soalnya kemarin katanya pekerjaanku gak sulit di rumah. Jadi kan ini gak sulit, mas aja tuh yang kerjain." Gitu katanya, mas aja tuh yang kerjain ini soalnya kan pekerjaan remeh ini, bukan pekerjaan berat katanya. Akhirnya sejak saat itu suaminya ketika melihat betapa besarnya pekerjaan sosok ibu di rumah, sejak saat itu pula si suami ini benar-benar sayangnya sama istrinya. Dan akhirnya sejak saat itu dia punya pandangan yang berbeda dan perspektif yang berbeda ketika melihat sosok ibu rumah tangga. Jadi jangan dianggap bahwasanya sosok ibu rumah tangga adalah, oh ini sebelah mata, dia gak kerja, gak punya penghasilan, taunya cuma begini. Oh apa, gak ada. Begitu. Catat ya teman-teman ya. Apalagi tadi kalau kita paham, Husein sempat nyenggol bahwasanya apa yang bakal dilahirkan nanti untuk peradaban nanti. Dan saya mau ngomong nih ke teman-teman, 14 1,4 ribu. Ternyata peradaban memang dari dulu kita coba kisah ulas balik ke zaman dahulu itu. Kalau kita paham bagaimana orang jahiliyah Arab itu menikah, itu kan mereka menikahnya sampai dengan satu perempuan, kemudian didatangi dengan 10 laki-laki. Nah 10 laki-laki itu setelah memainkan di situ, maksudnya berhubungan di situ, kemudian di depan rumah perempuan itu diletakkan bendera bahwasanya dia sudah menghamili. Nanti ketika anaknya sudah hamil, dilihat mana muka bapaknya yang mirip, muka anaknya yang mirip. Nah gitu. Jadi artinya saking dahsyatnya dulu itu wanita kurang ada harganya. Tapi itu semua berubah ketika ada masanya Islam itu datang. Bahkan kalau kita paham ini kalimat ramai banget sampai kita mengatakan anak mengatakan kepada ibu kalimat aja udah, itu udah dilarang banget. Sampai diputar balik bahwasanya yang tadinya itu kata anggapan kita nggak ada artinya. Kalau ada anak perempuan kayak contohnya anaknya Umar radhiyallahu taala, nah itu dikubur hidup-hidup anak perempuannya karena dia beranggapan bahwasanya punya anak perempuan itu aib. Tapi ketika ada perempuan itu dinaikkan derajatnya, itulah yang menyebabkan mata Umar bin Khattab itu menangis kayak sungai. Itu mengakibat dikarenakan dosa masa lalunya yang menjadikan perempuan itu gak ada harga dirinya. Itu datangnya Islam. Nah akhirnya kalau kita paham, ternyata peradaban dan kemenangan itu diraih ketika wanitanya itu benar. Coba sekali lagi, peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika perempuannya itu benar. Karena kenapa? Karena ketika wanitanya itu benar, karena ketika rahimnya itu taat akan melahirkan janin yang taat. Dan pahlawan Islam itu nggak pernah jauh-jauh daripada rahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita paham kenapa kok kaum kafir itu menyerang paling pertama, membidik senapan yang membidik anak panahnya itu kepada perempuannya dahulu, karena mereka paham kalaulah perempuannya sudah bego, kalaulah perempuannya sudah enggak lurus lagi, maka bakal melahirkan anak-anak yang tidak lurus lagi. Makanya kalau kita agak nyekol sedikit teman-teman ya, mengapa kok kalau kita paham ini, kalau perempuannya sekarang yang muslimah aja udah kayak misalkan aduh idolanya udah kemana, panutannya entah kemana, apa segala macam hilang di bawahnya, maka dia akan gak jauh-jauh melahirkan rahim yang seperti dengan ibunya bengkok.
Benar. Sampai Rasul kan ngomong ya. Ini sampai perempuan itu ramai banget ketika ada, kalau di negara-negara modern kan punya anak banyak itu aib, punya anak banyak itu malu. Padahal Rasulullah itu ada ngomong, fa ini mukatsirum bikum al-ummam yaumal qiyamah. Aku itu gembira gitu dengan dengan umat yang banyak. Sampai saya baca kemarin waktu masalah Palestina, kenapa kok Palestina itu saking bingungnya mereka cara ngadepin Israel itu ngadepin Palestina, itu bukan karena Israel itu bingung karena Hamas doang, bukan. Tapi ketika mereka itu saking bingungnya ngadepin Palestina, gara-gara angka kelahiran di negara Palestina itu tinggi, sama kayak Cina, sama kayak India, tapi itu nggak di-upload gitu, karena Palestina kan nggak dianggap sebagai negara yang ada. Tapi kalau kita paham itulah kenapa kok Israel itu saking pusing mereka bukan hanya menghadapi Hamas, tapi juga membunuh ibu-ibu yang taat, karena mereka paham ternyata dari rahim yang taat itu akhirnya timbul di situ pahlawan-pahlawan yang tidak jauh daripada rahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid, sampai Rasulullah itu nyenggol kehebatan ibu Khalid ya. Wahai siapa umi? Ya Allah, lupa saya uminya. Bisakah enggak ada lagi wanita yang bakal bisa melahirkan enggak ada lagi rahim yang bisa melahirkan anak seperti hebatnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu teman-teman kalau kita paham itu win rate-nya 100. Win rate angka kemenangan dia dari setiap pertandingan itu 100. Jadi nggak pernah ada namanya kalah gitu, loss, itu nggak ada. Itu kalau misalkan rahimnya taat, itu kalau misalkan rahimnya baik, itu kalau misalkan rahimnya dekat sama Allah, maka akan melahirkan anak sama dengan ibunya. Makanya kalau kita paham tadi yang kata Ustaz Cembol paling di awal tadi, sebenarnya untuk perzinahan itu yang paling layak bisa mengatakan iya atau enggak itu wanita. Contoh gini, yang untuk meneruskan itu jatuhnya kepada zina atau enggak itu wanita. Kalau wanita mengatakan enggak, maka itu enggak terjadi namanya zina. Kalaupun terjadi yang namanya berhubungan, maka itu bukan zina, namanya pemerkosaan. Konsen. Dan itu insya Allah tidak termasuk daripada dosa bagi wanita. Misalnya dia besar laki-laki ini. Iya. dan itu bakal terjatuh kepada yang laki-laki tadi. Dan kalau wanita yang tadi sudah bentar. Maaf, Goplay, saya mau kasih Apa? Maaf. Goplay, maaf. Saya kesel aja sama pemerkosa ini, udah kesel banget. Maaf Goplay, saya ngomong kasar. Lanjut. Catat tadi silap, catat. Nah, jadi itu ya teman-teman, mengapa kok akhirnya yang paling ditumbuhkan rasa malu gitu untuk disuruh pakai kerudung, untuk nggak boleh khomwat kemana-mana gitu, karena yang paling untuk meneruskan itu kepada perjalanan zina adalah perempuan. Kalau perempuan ngomong, kalau laki-laki udah ngomong ayo jalan malam ini, kalau perempuannya udah ngomong ayo ya udah gitu, bakal nggak jauh-jauh daripada itu. Kalau perempuannya udah ngomong nggak jadi jatuhnya daripada itu. Allah alam bisawab. Jadi teman-teman, bahkan gini Gak, ada ucapan, kalau nggak salah ini ucapan dari Imam Ibnu Hazm, kalau nggak salah ya, ini perkataan Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu bahkan pernah berdaun, di antara ucapan beliau adalah ketika seseorang itu gagal, atau bukan gagal dalam artian gagal mendidik anak perempuan, saking pentingnya sosok perempuan dalam satu peradaban. Ketika seorang orang tua gagal mendidik satu anak laki-laki, berarti dia telah gagal mendidik satu manusia. Ketika dia gagal mendidik satu anak perempuan, berarti dia telah ulang. Ketika orang tua gagal mendidik satu anak laki-laki, berarti dia telah menghancurkan satu manusia. Namun ketika dia telah gagal mendidik anak perempuan, berarti dia telah menghancurkan satu peradaban. Ulang, biar bisa masuk ke TikTok. Oke, biar masuk ke TikTok. Nanti dikasih background musik. Oke, record. Record ya. 3,
ini penting ini, harus FYP. Kalau ke FYP saya gampang nanti. Oke? Harus dalam kurun waktu 1 minggu ini harus muncul di FYP saya. Oke? 3, 2, 1, go. Bahkan di antara ulang. Oke? Record. Oh, bentar Zen. Berarti kayak gini, behind the scam kalau Zen itu buat video. Berapa kali tag kata-kata. Ya, ini main di sini ya. Ya, 3, 2, 1. Potong. Tapi apa saya ngitung itu gak usah dihitung. Ini 3, 2, 1. Makanya di antara para ulama itu ada yang bilang, ketika orang tua itu like ya, halo, Enggak. oh iya, ketik 3, 2, 1. Ketika orang tua itu gagal mendidik satu anak laki-laki, berarti dia telah menghancurkan satu manusia. Namun ketika orang tua gagal mendidik satu anak perempuan, berarti dia telah menghancurkan satu peradaban, satu umat. Sebab kenapa? Kalau dia gagal mendidik satu anak laki-laki, yang kena dampaknya cuma dia doang. Namun ketika orang tua gagal mendidik anak perempuan inilah yang akan melahirkan peradaban. Sama konteksnya, gak harus orang tua, konteksnya ke semua hal pada hakikatnya. Suami yang gak tahu bagaimana cara memperlakukan istrinya, dia jahat sama istrinya, berarti dia gak cuma jahat sama istrinya, dia jahat sama seluruh umat. Itu konteksnya. Oke, sampai sini potong. Sip. Udah di screen nanti sama lagunya serah. Atau pakai apa? Terserah lah, pakai kalian. Atau itulah terserah kalian mau pakai apa aja terserah. Intinya jangan lupa video yang tadi itu di-record masuk TikTok. Makasih sayang. Ya, saya mau ngomong juga yang tadi, biar teman-teman semuanya itu ngikutin ya, biar teman-teman semuanya itu nonton, masukin juga ke TikTok. Yang tadi saya bilang apa ya? Yang tadi saya bilang tadi, nah itu. Habis ini penuh muka usianya ya, karena kalian dipaksa tadi masuk di situ. Jadi begini, terus salah satu hal yang benar-benar perlu saya komentari sebenarnya sempat saya senggol di awal tadi itu hadirnya ulama-ulama perempuan. Aku punya beberapa catatan. Sebenarnya catatan ini banyak banget. Cuman ini adalah catatan kecil ya yang pernah saya bacakan juga di beberapa seminar saya yang saya isi ya. Pertama, Sayyidatuna Aisyah. Ya tentulah Sayyidatuna Aisyah sebagai tolak ukur perempuan yang ada yang menjadi apa ya bahasanya ya, yang menjadi tolak ukur bagi seluruh perempuan-perempuan muslimah yang ingin belajar agama, yang ingin menjadi sosok perempuan sejati, jadilah seperti sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, atau sebagaimana ummahatul mukminin yang lain, istri-istri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang faqihah. Itu adalah orang yang paham fiqh. Jarang banget ada orang faqih banyak. Faqihah bisa dihitung pakai jari. Ngerti? Faqih itu orang yang pintar fiqh, dan orang yang pintar fiqh itu jauh lebih, ilmu fikih itu jauh lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Lebih tinggi daripada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir ya. Lebih tinggi daripada ilmu hadis dan berbagai macam ilmu-ilmu lainnya. Kenapa? Bawah ilmu tauhid. Di bawah ilmu tauhid tentunya. Bahkan bisa jadi tauhid itu merupakan bagian dari fiqh itu sendiri. Bagian dari fiqh. Bisa jadi. Nah, kenapa? Sebab fiqh itu adalah yang menaungi. Gini, kamu dikasih Quran, kamu lagi bingung nih. Kira-kira saya lagi dijilat anjing nih. Ya, saya lagi dijilat anjing nih kaki saya. Gimana ya hukumnya ya? Terus kamu disodorin sama hadis, sama Al-Quran. Paham nggak? Ada itu memang hadis tentang anjing, tapi kamu kira-kira bisa nggak? Ini gimana ya caranya? Nggak bisa. Ujungnya kita kabur ke perkataan para ulama mengenai ayat tersebut. Makanya kalau ditanya, ketika saya sudah kebingungan, lalu saya dihadapkan dengan 3 hal, ya kebingungan tentang satu hukum, Quran, hadis, buku fikih. Saya bakal milih buku fikih. Bukan berarti saya anti Quran dan anti hadis, enggak. Sebab saya nggak paham
maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maksud sang baginda di dalam Al-Quran dan hadis itu apa? Saya nggak paham. Dan saya akan merujuk kepada ulama-ulama yang paham tentang itu. Akhirnya mereka berhasil mengklasifikasikan berbagai macam-macam hukum itu ke kitab-kitab fiqh. Begitu. Makanya di antara pembahasan para ulama, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadi seorang faqihah yang meriwayatkan 2.210 hadis sahih itu kalau nggak salah cuma sekitar 7 ribuan, ya. Itu cuma 3 ribuan. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2.210 hadis yang hanya mampu dikalahkan dalam segi periwayatannya oleh 2 orang. Abu Hurairah, ya Abu Hurairah gak usah dibahas lagi. Teman-teman kalau belajar hadis ya, kalau sering-sering baca hadis, pasti isi hadisnya itu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah. Lalu yang kedua adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hanya mampu dikalahkan oleh 2 orang dari segi periwayatan, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Dalam artian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bukanlah sosok perempuan yang begitu. Andai kata Rasulullah itu gak ada Sayyidatina Aisyah, menurut kasat mata ya, wallahu a'lam. Tetapi Allah SWT memang menakdirkan seperti itu. Tentunya Islam sepertiga dibahas ya. Kalau bukan karena Aisyah, sepertiga agama ini hilang. Kebayang? Kalaulah bukan karena Aisyah, sepertiga agama, sepertiga ilmu agama ini akan hilang. Bayang, sepertiga agama Islam, ilmu agama Islam ini hilang. Gara-gara siapa? Gara-gara perempuan. Lalu ketika Rasulullah SAW ini lagi ketakutan kan bertemu dengan siapa? Bertemu dengan malaikat Jibril di awal-awal. Minta diselimutin sama siapa? Minta diselimutin sama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Perempuan menjadi sosok penenang, perempuan menjadi sosok yang menaungi gitu. Yang kedua itu berarti betul ya. Berarti kan ada orang-orang ini naudzubillah semua naudzubillah bukan saya ucapkan saya menjatuhkan Rasulullah. Jadi memang ya kalau ada orang yang mengatakan nih Rasulullah ini nih Nabi Muhammad ini nih naudzubillah ya, Nabi Muhammad pedofil nih nikahin anak kecil nih umur 12 tahun nih. Ternyata memang kalau bukan karena Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu maka sepertiga daripada agama itu hilang. Maka betul banget wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. Jadi kalau kata bapak yang di aplikasi kemarin itu, saya menikahi dia karena memang dipilih. Apa yang dipilih? ini apa di sini punya kitab kan? Syubhat wa batil haula ta'bir zaujat Rasul ini seperti aku bahas kemarin di video. Ini ngebahas tentang bantahan. Jadi perihal Rasulullah, saya mau klarifikasi. Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah di usia, ada yang mengatakan di usia 13 tahun, di usia 9 tahun, bla 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 dan sebagainya. Percayalah, zaman itu dan zaman sekarang beda. Fisik orang saat itu, sosiokultural pada saat itu berbeda sama zaman sekarang. Dari ujung semuanya Dan pada saat itu ketika Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah, itu gak ada orang yang protes dan gak ada orang yang ngomongin. Sebab di Arab, di Eropa, di Cina, itu adalah hal yang tidak dibeban pada saat itu. Jadi jangan disamakan dengan zaman sekarang. Kalau sekarang Anda menemukan ada orang-orang yang menikahi anak-anak di bawah umur 9 tahun, umur 10 tahun dengan alasan dahulu pernah dilakukan oleh orang Rasulullah dan sebagainya. Pertama, Anda cuma buta matanya, buta hatinya, gak mau lihat konteks zaman itu. Beda fisik orang-orang sekarang beda fisik, mental orang-orang sekarang beda. Makanya kita kembalikan ke hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Gak boleh kita menyebarkan kemudaratan untuk diri kita, dan gak boleh kita memberikan bahaya kepada diri sendiri dan memberikan bahaya kepada orang lain. Gak boleh. Fisik orang sekarang gak mampu. Kalau anak kecil zaman sekarang, kebayang anak 9 tahun di zaman sekarang. Tak paham apa dia. Laki-laki normal gak kira bernafsu sama anak kecil, kecuali orang-orang pedofil. Beda kalau dibandingkan sama orang-orang dulu. Aku punya jurnal yang membahas gimana kehidupan orang-orang Eropa pada saat itu, orang-orang Cina pada saat itu.
Aku punya jurnal yang dibahas bahwasanya pernikahan hal semacam itu dianggap wajar pada saat itu. Sebab memang mereka mampu. Fisiknya beda sama sekarang. Kalau ada orang menikah anak kecil, ya mati anak kecilnya. Belum kena penyakit kelamin, belum kena penyakit mental health-nya kena. Jadi lihat-lihat dulu gitu, lihat-lihat dulu. Saya nggak bilang masalah akadnya, tapi masalah sudah menggaulinya dan sebagainya, sudah hidup serumah dan sebagainya. Saya nggak bilang itu haram dan sebagainya, tapi bisa saja haram kalau udah sampai di sana timbul kemudaratan, membahayakan sebagainya. Jadi jangan disamakan konteksnya. Oke, lanjut ke pembahasan tadi. Yang kedua, ada Sayyidah Nafisah bintil Hasan yang dijuluki sebagai Nafisatul Ilm. Nafisatul Ilm, ya Allah punya julukan ini, adalah salah seorang murid Imam Malik yang akhirnya bepergian ke Mesir untuk membuka majelis yang banyak sekali ulama-ulama yang kita ketahui hari ini termasuk muridnya, menjadi muridnya, termasuk Imam Syafi'i. Jadi salah satu guru dari Imam Syafi'i itu ada seorang perempuan. Imam Syafi'i bro. Halo Imam Syafi'i bro. Salah satu gurunya, kan kebiasaan ulama-ulama dahulu itu kan gurunya banyak banget. Salah satu ulama terdahulu itu Imam Syafi'i, salah satu gurunya itu perempuan. Aduh. Lalu ada lagi Fatimah binti Alauddin As-Samarqandi. Pernah dengarkan tafsir Surat As-Samarqandi? Nah, ini istrinya yang menjadi seorang faqih wa muhadditsah. Kebayang, udah jadi ahli fikih, jadi ahli hadis. Udah jadi ahli fikih, jadi ahli hadis. Ya. Yang yang banyak sekali karya dalam kitab fiqh dan hadis yang menjadi rujukan para umat-umat hari ini. Bahkan suaminya yang juga merupakan seorang ulama besar, ya, namanya Imam Al-Ghazali. Pernah dengar Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali juga merupakan seorang ulama besar. Jadi suami istri ini benar-benar udah nggak kebayang lagi ya. Udah suaminya alim, istrinya juga alim. Nggak main-main lagi alimnya. Alimnya orang sekarang sama orang dulu beda gitu. Sekarang semua orang bisa jadi ustaz. Iya. Nggak pernah nyantri, nggak pernah belajar agama. Cukup bikin konten di TikTok udah jadi ustaz kan. Cukup bikin konten di depan kamera udah jadi ustaz. Mondok gak pernah, atau ngaji juga gak pernah jadi ustaz. Kalau sekarang gampang jadi kiai, jadi ustaz sekarang gampang. Di zaman itu gak, orang udah sampai ke taraf muhaddis, orang sampai ke taraf faqih. Itu gini gak, udah kayak ya sama kayak kita modelan. Kalau orang sekarang itu kan gampang nih mulai terkenal. Kalau orang dulu tuh harus punya karya yang besar dulu agar seluruh dunia bisa paham gitu, agar seluruh dunia. Tapi ya sekarang kalau terkenal gampang banget, tinggal gitu, itu udah terkenal. Atau bahkan gini aja udah terkenal kan. Iya, jadi gak usah butuh yang besar atau apa. Gak butuh kalau sekarang. Di zaman ini kalau orang dulu meski kalau mau terkenal harus sehebat apa ya? Nah, bahkan nih, jadi Imam Al-Ghazali kan seorang ulama suaminya. Seringkali di antara pendapat Imam Al-Ghazali yang merupakan seorang ulama besar itu dikoreksi sama istrinya sendiri. Jadi istrinya sendiri ya, ketika suaminya tadi berfatwa, istrinya sendiri yang negur. Kenapa fatwa kamu begini? Bukannya Allah SWT berfirman begini. Menurut kaidah usul fikihnya begini, dalam begini. Jadi istri, kebayang seorang perempuan, astagfirullah ya Allah, ini benar-benar kayak couple goals banget ini, the real couple goals ini. Udah lewat semua dah, seluruh couple goals di dunia lewat semua. Bicaranya ilmu loh. Suaminya ditegur karena fatwanya salah. Nah, bahkan mereka suaminya ini punya kitab. Banyak kan karya-karyanya, Imam Al-Ghazali banyak karya-karyanya. Kitab itu harus melewati, untuk sebelum disebarkan ke masyarakat, harus melewati 3 stempel baru boleh disebarkan. Siapa pada saat itu? Stempel pertama tentunya Imam Al-Ghazali sendiri. Stempel kedua dari ayahnya.
Stempel stempel ketiga istrinya. Jadi istrinya juga turut andil. Ada juga ulama aku lupa dari Hadramaut kalau nggak salah ya, entah itu dari Hadramaut atau dari mana, aku lupa. Jadi santrinya itu bahkan ratusan ya, ratusan apa ribuan gitu semua membentang. Nah, di samping kiainya, di samping ulama ini sedang berceramah, itu ada istrinya di balik tirai. Jadi istrinya itu mendengarkan di balik tirai, ikut dengerin kajian suaminya. Kalau suaminya salah atau muncul sedikit keblinger atau apa, langsung tiba-tiba bilang, wahai suamiku, salah kamu, yang benar tuh begini, sana klarifikasi, gitu. Jadi blunder ya, kalau blunder langsung diingat ya. Jadi kan manusiawi kan, nggak mungkin 100% benar, atau mungkin salah nyebut ayat, atau mungkin salah nyebut fatwa dan sebagainya. Ini ulama besar yang santrinya banyak ini kan, ketika dia sudah mengisi kajian yang dihadiri oleh banyak sekali, ratusan bahkan ribuan orang, ini istrinya ada di balik tirai ketika suaminya sedang ceramah. Ketika suaminya mungkin salah nyebut ayat atau salah nyebut fatwa, atau fatwanya mungkin begini, langsung tok 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 gitu kayak ke kursi suaminya. Suamiku, tadi barusan kamu salah, yang benar itu begini. Oh, terima kasih istriku. Jadi jemaah-jemaah yang tercinta, barusan istri saya menegur saya tentang pendapat saya tadi, jadi pendapat saya tadi itu salah. Gitu. Ya Allah, kebayang gak? Istriku yang ini enggak nasihat Iya enggak kalau dia loh, IQ-nya udah lebih kau gak? oh iya ya. IQ-nya parah ya. Aku nanya-nanya apapun udah tahu dia. Gokil. Udah jadi mufti juga bisa tuh ya. Lalu tiga. Ini barusan kan di Arab, anggap aja di Arab. Entah Samarkand itu di Arab atau enggak, wallahu. Ini ada di luar Arab. Kalau sekarang ada orang yang bilang, oh kan mereka orang Arab, bla 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 dan sebagainya. Enggak. Ini dari Andalusi, Spanyol. Hadir juga seorang ulama perempuan dari Spanyol. Imam Ibnu Hazm ini kalau bisa kita bilang, beliau kan Zahiriyah. Beliau itu punya mazhab sendiri. Di luar kebayang sampai punya mazhab sendiri. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ibnu Hazm ini di luar daripada empatnya. Jadi Imam Ibnu Hazm rahimahullah itu bilang, aku banyak belajar Al-Quran, hadis dan berbagai macam fan ilmu, dan yang mengajariku ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan aku mendapatkan banyak sekali riwayat mengenai syair dan mengajarku bagaimana cara menulis yang baik, membuat karya yang baik. Itu diantaranya adalah Hafsah bin Al-Hajj Al-Rukuniyah, lalu Waladah bin Al-Mustanfi. Ini merupakan pembantu yang ada di rumah beliau. Jadi Imam Ibnu Hazm punya pembantu perempuan di rumahnya, yang pembantunya itu alimah, orang-orang alim. Imam Ibnu Hazm ngaji ke pembantunya. Mendapatkan ilmu Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar cara menulis yang baik, mendapatkan riwayat syair. Imam Ibnu Hazm. Berarti kita nggak kebayang gimana sakinah isi rumah itu ya, kalau udah mau alim semua isinya. Bahkan di antara perempuan-perempuan itu di Spanyol pada saat itu, banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi pengajar di masjid yang itu dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Ya tentunya beda lah konteksnya sama zaman sekarang. Ya tentunya konteksnya beda sama sekarang dengan aturan yang berbeda juga. Hanya saja kita ini butuh banget sama sosok perempuan yang menjadi ulama, kan? Kurang kita kan sosok perempuan jadi ulama gitu. Kurang banget. Bukan kurang lagi ya, langka. Iya. Karena untuk senjata kaum kafir itu kena ke mereka gitu. Jadi mereka itu susah. Seenggaknya kalau misalkan dia yang bukan pahlawan, seenggaknya kalau dia yang bukan jadi ilmuwan, seenggaknya kalau dia yang bukan jadi mu'alim, setidaknya anaknya yang bisa lahir, setidaknya dari rahimnya itu yang bisa lahirkan nanti pahlawan atau nantinya bakal melahirkan mu'alim. Makanya aku pernah ikut kajian apa gitu, cara nasihatin anak laki-laki dengan cara nasihatin anak perempuan itu beda banget gitu. Kalau misalkan ada kesalahan, kayak misalkan gini,
Kayak misalkan kalau anak laki-laki itu pasti dipegang kepala belakang, dinasihatin dari entah telinga kiri, telinga kanan, nanti diusap-usap di kepalanya gitu kan. Anak perempuan itu dipegang mukanya, terus dinasihatin, ditatap matanya, dinasihatin apa segala macam dibilang. Setelah itu dipeluk baru diusap pundaknya gitu. Dipeluk, diusap pundaknya. Kalau perempuan itu untuk perasaan udahlah dapet, untuk kalau udahlah perasaan dapet, kalau akalnya itu ngikutin, nah itu ya nggak bisa ditandingin lagi gitu. Bahkan tadi kalau cerita dari yang tiga contoh doang ya Jen, itu udah nggak ada obat banget itu. Iya. Contoh lagi Aku nggak bisa praktekin itu, gimana Pak Ustaz? Nggak bisa praktekinnya. Pegang kepala terus pundak, nggak bisa aku praktekin. Kalau laki-laki itu dipegang pundaknya terus dinasihatin telinga kanan telinga kiri, setelah itu lu usap kepala belakangnya, baru itu masuk banget itu nasihat. Kalau anaknya tuh banyak. Jadi kalau contohnya gini, kau punya kucing? Iya itu. Enggak Kalau punya. kucing, kalau misalnya kau punya kucing, entahlah entah ini berlaku kucing juga entah enggak gitu. Kalau kucing kau udah punya, kau peluk, kau dibisikin di telinga kanan telinga kiri, entahlah kau dicakar entah enggak, tapi insya Allah nggak terjadi. Gebetan lamuknya. Iya, tapi kayak gitu tuh cara untuk nasihatin banget itu kayak gitu. Contoh lagi dari kisah nikahnya siapa sih yang jaga banget keharaman dari dalam tubuhnya, ayahnya tuh Cem, yang nanti nikah dengan perempuan yang nggak pernah disentuh, Pakai nih. yang lahirin nanti ngelahirin Kamu dari Imam mana Azhar, yang dia jalan-jalan di sungai, terus dia makan apa? Lupa aku namanya. Aku tahu. Kalau nggak salah ibunda Imam Abu Hanifah kalau nggak salah. Pokoknya Imam Mazhab gitu ya. Ini ada yang mengatakan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ada belum malam. Tapi itu kan istrinya itu nggak pernah tersentuh, akhirnya melahirkan di situ pahlawan super yang kalau kita rujukan dan pusing kemana Al-Quran kemana hadis lainnya ke fatwa beliau. Iya. Intinya begitu kan. Aku gak. Insya Allah ini info buat teman-teman ya. Sebentar lagi aku bakalan bikin satu komunitas, not komunitas, tapi kayak lebih ke, aku bakalan bikin kayak pergerakan baru gitu untuk menampung ngebahas dan menampung para korban pelecehan seksual insya Allah. Makanya aku butuh. Kalau di sini di antara teman-teman ada yang bersedia pintar-pintar itu bikin desain grafis ya namanya ya. Ini semua kita bakalan kerjaan lillahi ta'ala ya, benar-benar lillahi ta'ala. Jadi gak ada bayaran, saya juga gak dibayar. Dan jadi kalau misal teman-teman di sini ada yang mau ikut untuk berpartisipasi, atau mungkin dibayar gak apa-apa, tapi saya gak bisa bayar banyak, keluar dari kantong pribadi saya. Di sini mungkin ada yang bisa pintar desain grafis dan sebagainya, mungkin bisa email ke saya ya, email ke saya nanti. Email beneran, bukan yang cuma modal aneh-aneh. Nah, jadi soalnya saya butuh banget gitu. Yang bisa jadi admin Instagram juga, saya butuh banget soalnya. Aktif terus berarti ya. Aktif terus insya Allah kita menyuarakan tentang perempuan, kekerasan seksual atau hal sebagainya. Sebenarnya udah banyak kan organisasi-organisasi yang menampung kekerasan seksual, menampung perempuan-perempuan. Tetapi mereka jauh banget dari syariat. Kayak golongan-golongan orang-orang yang menghalalkan perzinahan, golongan orang-orang yang bilang bahwasanya kalau berhubungan seksual kalau dengan konsen nggak apa-apa, kalau tanpa konsen baru nggak boleh. Kayak gitu. Iya, aku tahu itu. Aku pengen membawa narasi yang tetap Islam banget gitu, yang Islam banget tapi tetap gitulah, tetap menyuarakan keadilan. Lawan kau berat itu adalah nanti feminisme yang timbul, adalah nanti segala macam yang ngomong tentang kau ini keren gitu. So thank you guys, jangan lupa follow RK Musik. Oh iya, terima kasih teman-teman ya. Jadi itu kalau kalian punya yang jago kanvas atau segala macam gitu, yang ngedit kayak apa kartun gitu, hubungin ke admin Gmail lu Ceng.